Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenankan saya Hadrawati Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan kelima dari UPT-SPF SMP Negeri 40 Makassar untuk memaparkan koneksi antar materi modul 2.2. Pertanyaan pemantik pertama yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kemampuan sosial emosional itu akan berkembang dengan sendirinya seiring dengan perkembangan fisik maupun kecerdasan manusia. Sehingga sebagai guru, saya hanya fokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata guru harus menciptakan pembelajaran holistik yang dapat menghadirkan pengalaman bagi murid untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, guru harus memiliki kesadaran penuh pada proses pembelajaran dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik, sehingga menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi yang diajarkan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, 5 kompetensi sosial dan emosional yang terdiri dari kesadaran diri atau memahami, menghayati, dan mengelola emosi, pengelolaan diri atau menetapkan dan mencapai tujuan positif, kesadaran sosial atau merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, keterampilan berelasi atau membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan yang terakhir membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal yang kedua adalah konsep kesadaran penuh atau mindfulness. Ada berbagai macam praktik yang dapat digunakan dalam menerapkan konsep kesadaran penuh ini. Yang pertama yaitu melalui teknik stop, yaitu stop, take a breath, observe, and proceed. Dan yang kedua bisa dengan melakukan kebiasaan dan hobi seperti menulis jurnal, menggambar, bernyanyi, bermain musik, berterima kasih, bersyukur, mengamati perasaan, dan juga fokus. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid, yang pertama adalah merancang dan menjalankan RPP untuk mengimplementasikan PSE dengan pengajaran eksplisit dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksi kompetensi sosial dan emosional murid dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Yang kedua adalah merancang dan menjalankan RPP yang mengintegrasikan KSE dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik baik pada kegiatan pembuka, inti, maupun penutup. Dan yang ketiga yaitu membangun keyakinan kelas dan peraturan sekolah untuk menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat saya yaitu memperkuat pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan menjadi teladan, belajar untuk mengembangkan kapasitas, serta berkolaborasi dengan membangun komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat. Pertanyaan yang kedua yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Berikut koneksi antar modul terkait pembelajaran sosial emosional dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, serta pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofis Ki Hajar Dewantara.
Salah satu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, guru hendaknya mampu menciptakan well-being ekosistem dalam lingkungan kelas maupun sekolah melalui pembelajaran sosial emosional. Melalui PSE ini, maka terciptalah lingkungan belajar positif yang nyaman, sehat, dan bahagia. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Untuk menciptakan pembelajaran sosial emosional yang baik, disinilah nilai dan peran guru penggerak harus dijalankan. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harusnya bersikap mandiri dan reflektif untuk mengimplementasikan PSE dalam pengajaran eksplisit serta praktik mengajar dan kurikulum akademik. Sebagai guru yang mandiri, inovatif, dan kolaboratif dalam menggerakkan komunitas praktis, mendorong kolaborasi dan coaching bagi guru lain, guru penggerak harusnya dapat memberikan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Penguatan ini dapat melalui belajar, kolaborasi, dan juga menjadi teladan. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional juga memiliki peran penting dalam mewujudkan visi guru maupun sekolah. Sebab visi ini tidak akan terwujud jika tidak ada kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Salah satu cara untuk mengembangkan PSE adalah dengan menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui penerapan budaya positif. Guru dapat membangun keyakinan kelas dan peraturan sekolah yang dapat menumbuhkan perasaan aman dan nyaman bagi murid dalam mengekspresikan dirinya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam mengintegrasikan PSE pada pengajaran eksplisit, praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, guru perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran tersebut sesuai dengan kesiapan, profil, dan minat murid. Begitupun dalam mengajarkan kesadaran penuh atau mindfulness, peserta didik dapat menjalankannya sesuai dengan minat mereka, baik itu menulis, bermain musik, menyanyi, ataupun menggunakan teknik stop. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.